Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali. Ya, tentunya di sini saya ucapkan pertama yaitu doa-doa yang indah untuk teman-teman. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam VTubers Indonesia. Ya, mungkin teman-teman kaget nih, kok Bang Dirga nih ngapain gabung di VTube? Ini lumayan, Bro. Saya kasih tahu sama teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu peluang bisnis di mana pandemi corona ini sedang melanda dan mungkin kalian juga bisa join gratis ya. Tapi kalau kalian sudah memulai memahaminya, kalian boleh anggap aplikasi ini sebagai aplikasi investasi yang juga bisa kalian berdagang ya di aplikasi ini tentunya dengan yang disuguhkan oleh VTube ini exchange counter di mana di situ kalian bisa bertransaksi dengan aman dan tentunya dinaungi oleh hukum juga ya. Oke, kalau kita lihat ada foto di sebelah saya ini bapak-bapak. Awalnya saya nggak tahu ini siapa nih orang. Ya, ini pasti para VTubers yang lama ini pasti kenal sama bapak-bapak ini ya. Jadi bapak-bapak ini namanya itu Chandra Teja. Kalau saya ngelihat dari konten-konten YouTube-nya, dia ini selalu menghina konten ya, menghina konten VTube dan berbagai macam currency digital. Dia sempat hina juga. Tapi yang paling parah, dia ini menghina VTube gitu ya. Saya nggak tahu apa motifnya dia menghina ini. Mungkin jika menurut strategi promosi, dia ini menggunakan strategi antagonis. Apa itu strategi antagonis? Kamu ingat nggak kalau zaman dulu itu ada film Mak Lampir? Nah, Mak Lampir itu kan peran antagonisnya, jahatnya, ya kan? Nah, padahal judul filmnya itu Misteri Gunung Merapi. Nah, artinya apa? Sosok antagonis bisa mengalahkan judul film, artinya bisa lebih terkenal. Ya, satu titik hitam di atas kertas putih itu akan lebih mencolok. Itulah yang dilakukan strategi sama Chandra Teja ini. Lalu, siapakah sebenarnya Chandra Teja ini? Saya akan di sini melihat beberapa blog dan juga di sini melihat beberapa biografinya. Tapi sayangnya namanya dia ini tidak ada dalam WordPress. Dalam artian dia bukan siapa-siapa dan dia bukan orang yang sangat terkenal dalam dunia bisnis, dalam dunia karir pun nothing gitu ya. Jadi Chandra Teja ini anak pertama dari 3 bersaudara kelahiran Jakarta, 7 Januari 1965. Ini adalah seorang jemaat dan pelayan gereja GBI Rehoboth Muara Karang yang menjadi pebisnis konten Moving Bible. Moving Bible ini yang pertama kali katanya di Indonesia. Moving Bible mulai hadir sejak Juni 2004 oleh hasil pertemuan bisnis yang digelar oleh Chandra dan para pemimpin gereja kala itu. Pada umumnya, seseorang yang berprofesi sebagai pelayan sekaligus sebagai pebisnis dipandang negatif oleh masyarakat. Namun baginya, bisnis yang terintegrasi dengan pelayanan, perspektif tersebut menghantarkannya dan rekan-rekan untuk mendirikan perusahaan Alpha Omega Production yang bergerak di bidang penyedia konten atau konten provider khusus kata-kata motivasi dari ayat-ayat Alkitabnya. Ya, awalnya berat bagi Chandra Teja katanya untuk menjual kata-kata motivasi. Jadi fix dia ini cita-citanya adalah seorang motivator. Oke, jika syarat-syarat menjadi seorang motivator itu harus dipercaya sama orang. Kedua, dari kehidupannya juga harus sukses ya. Ketiga, jadi bukan jadi motivator dulu terus sukses gitu. Enggak, bukan ya. Tapi sukses dulu baru jadi motivator. Itu yang benar ya. Oke, kalau kita lihat dia punya cita-cita pengen jadi motivator, kita lihat Instagramnya ya. Kita lihat dulu Instagramnya di sini. Oke, pengikutnya 3.475, mengikuti 1.131. Jadi dia ini mengaku-ngaku sebagai sekolahnya di mana? Di luar negeri katanya. Oh ya, baguslah ya kalau kayak gitu. Jadi dia juga cinta fotografi katanya itu kan. Dia juga suka moto-moto gitu lah ya. Nah, pokoknya intinya dia ini ingin menjadi seorang motivator, namun belum kesampaian ya. Lain hal dengan saya. Kalau saya memang dari musisi sekarang menjadi motivator gitu ya. Terbukti dengan saya di sini pun sudah dijelaskan ada motivatornya dan mungkin alhamdulillah ada verified-nya. Jadi verified dari Instagram itu tidak bisa sembarangan dapatnya ya.
Jadi itu perlu bukti yang cukup kuat untuk Instagram. Kalau Dirga ini siapa? Nah, kalau saya ini kan insya Allah sekarang motivator juga buat teman-teman yang mungkin ingin mempunyai usaha, ingin mempunyai penghasilan. Nah, saya akan memberikan motivasi kepada semua teman-teman gitu ya, lewat VTube ini insya Allah. Nah, kalau saya jelas memang di sini adalah seorang motivator. Nah, lain dengan yang tadi ya. Nah, di sini mungkin masih dalam proses dia. Dan kalian sadari juga kenapa dia ini lebih memilih menjadi seorang hatersnya VTube ya. Ketika dia menjadi hatersnya seorang VTube ini, dia mendapatkan keuntungan ya. Dia mendapatkan keuntungan dari penonton-penonton VTube sendiri yang mungkin ya hal-hal yang kontroversi tuh dia ungkap, dia blow up sehingga dia ini bisa mencuat ke permukaan gitu. Ya, ingat setitik hitam di atas kertas putih itu akan sangat mencolok. Artinya yang dia lakukan itu seperti itu. Dan kepada semua para VTubers, kalau bisa jangan nonton lagi kontennya. Karena kenapa? Di situ banyak banget ujaran kebencian tentang bisnis VTube yang memang real. Saya rasakan keuntungannya di exchange counter, ya. Dan banyak juga beberapa bukti kalau misalkan kita lihat dari Facebooknya Yunita Atmojo ya. Di situ juga banyak kelihatan orang udah kebeli rumah, udah kebeli mobil, udah bisa menjual VIP sekian ratus juta dalam sebulan, dalam 40 hari. Itu kan adalah salah satu bukti. Jika dia terus nyinyir, maka VTubers akan terus membuktikan dengan semua bukti-bukti yang nyata lewat data. Jika memang benar-benar dia ini adalah motivator, dan dia ini benar-benar pebisnis yang handal, kenapa dia main YouTube? Ingat, main YouTube itu harus ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu pun baru gong pertama kamu memulai sebagai konten kreator. Oke, semoga Bapak tercapai menjadi seorang motivator dan semoga Instagramnya Checklist Biru. Assalamualaikum.